يوم كده بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيها الطلاب rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dalam kesempatan kali ini membaca dan mempelajari bab yang berikutnya, bab yang kemarin sudah selesai belum? Itu kabair bab su'dzan billahi ta'ala. Sudah selesai. La'allakum sudah di pembahasan kemarin begitu jelas bagaimana dosa-dosa besar di antaranya adalah yaitu bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi dengan melakukan perbuatan ya di mana mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang jahil ini tidak menolong orang muslimin, ya tidak menolong rasulnya di saat itu, di saat peperangan yang terjadi ya yaitu di Hudaybiyah ya, sudah kita bahas di dalam surat Al-Fatah. Nah, secara sekilas itu ya, kita bisa bahas secara ringkas maksudnya di terakhir dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, di mana qala Allah Ta'ala yaitu ana dinda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku di sisi atau berada prasangka hamba hadapku. Itu zada Ahmad wa Ibn Hibban, inna dhanna bi khairan falahu, atau in dhanna bi khairan falahu, jika dia baik sangka maka baginya kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, jika dia berburuk sangka maka baginya juga keburukan. Hadis ini hadis yang azimun, kata Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya, itu yaqulu Allah jalla wa ala, di mana hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala ya, jalla wa ala berkata, ana inda dhanni 'abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Fa in dhanna khairan a'tahu khairan, jika dia berbaik sangka maka Allah berikan kebaikan. Wa in dhanna syarran a'tahu iyyahu, jika dia berburuk sangka maka diberikan juga sesuai dengan prasangkanya yaitu keburukan. Fal jazaa'u min jinsil amal. Ini kaidah yang agung ya, kaidah yang senantiasa kita ungkapkan. Fal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Alladzi yadhunnu anna Allah la yaqbalu taubatahu. Maka orang yang dia menyangka bahwasanya Allah tidak menerima taubatnya, karena mu'adzibuhu, dan dia mengazabnya, wa huwa la mahalata min ahli nar, dan dia ya tidak ada mahalah tempat dari ahli neraka, fa hadza yujazihi Allah ala hasbi hadzal. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya sesuai dengan prasangkanya ini. Li'annahu asa'a dzan bi rabbih, karena dia berburuk sangka terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya azza wa jalla. Amma idza ahsana dzan bi rabbih, adapun dia
jika berbaik sangka terhadap Rabbnya, wa ayatuna, dan meyakini bahwasanya Allah la yaghfiru dzanbahu, tidak mengampuni dosanya, fa innallaha yakunu 'inda husni dzannihi. Nah, maka sesungguhnya Allah menjadi kebaikan sesuai dengan kebaikan sesuai dengan prasangkanya. Makna hadis annallaha yu'amilu 'abd ala husni dzannihi bihi. Dari makna hadis ini bahwasanya Allah memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka baiknya terhadapnya. Wa yaf'alu bihi ma yatawaqqa'u min khairin aw syarrin. Dan Allah memperlakukan apa yang terjadi dari kebaikan atau keburukan. Maksudnya adalah al-hasu ala taghlibir raja. Diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbesar harapan alal khauf, daripada rasa takut, wa husnudzan billah, dan berbaik sangka terhadap Allah. Wa tahdhiru minal ya'si wal qunut, dan peringatan dari berputus asa. Dari berputus asa, wal hatsu ala husnir raja, dan untuk dianjurkan berbaik, yaitu harapan, kebaikan harapan yang diberikan atau yang diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan artinya terakhir pada pembahasan husnudzan lillahi ta'ala. Jadi berkait dengan hal ini jelas melanjutkan pada pembahasan yang ini. Nah, pada pembahasan kita sekarang ini, mari kita lihat bab zikru iradatil uluwi. Ini pembahasan yang di pertemuan ini, mudah-mudahan setiap pertemuan dibahas sesuai pada satu bab atau satu judul. Yaitu zikru iradatil ulu wal fasad. Dia merasa tingginya dan dia berbuat kerusakan di dalam kehidupannya. Ya, setelah hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Pada pembahasan kita kali ini, pelajaran kita di dalam seseorang yang merasa tinggi, kembali pada pembahasan yang telah dulu di awal-awalnya, yaitu al-kibr. Al-kibru, kesombongan, dia merasa tinggi. Wal fasad di sini adalah dia berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di kehidupannya atau di perbuatan-perbuatannya. Yang kita akan bahas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat, dalami sebagaimana setiap pada kajian tentunya kita harus memiliki landasan hukum yang kuat, landasan bagaimana memahami setiap permasalahan sesuai dengan hukum. Hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya tidak boleh seseorang melandaskan setiap perkara dengan akal atau dengan perkiraan, atau berlandaskan pada sesuatu yang tidak ada kejelasan di sana, syubhat-syubhat. Ini dihindari, sehingga ada bagi seorang yang penuntut ilmu tentunya dia berpikir secara ilmiah, berpikir dengan menggunakan landasan keilmuan, bukan berkaca dari sumber-sumber yang tidak ada kejelasan, seperti dongeng-dongeng atau kisah-kisah kisah dulu, kisah mistik atau kisah yang khurafat tahayul gitu, khayalan-khayalan. Dari mana ini sumbernya? Tentunya ini perlu dipertegaskan dan dipertanyakan. Bagi seorang muslim, hendaknya dia di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang
menjauhkan kita dari kesesatan. Ya, sebagaimana dalam hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, hendaknya satu bihimah, ya, hendaknya kita berpegang teguh kepada keduanya. Inilah dua peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwahnya, itu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mari kita landasi dalam pembahasan ini, yaitu kata Allah Subhanahu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas. Bisa kalian buka surat Al-Qasas ayat 83. Kata Allah, apa firman Allah? Tilka daril akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, tilka daril akhirah naj'aluha lil ladzina, ya, la yuriduna 'uluwan. Nah, negeri akhirat itu dar, negeri atau rumah, ya, akhirat itu naj'aluha lil ladzina, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. La yuridina Allah. Itu orang yang tidak menyombongkan diri. Fil ardi, di muka bumi. Wala fasada, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Fil ardi, tidak berbuat rusak di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Nah, itulah, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu itu maksudnya akibat atau kesudahan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa adalah kebaikan. Nah, bukan kerusakan. Dan ini ayat ini mari kita, ya, lihat pada ayat yang sebelumnya, ini ayat 82, ya. Ayat ini adalah terkait kisah dengan kaum. Mungkin sering kita dengar, sering kita tahu, ya, sering kita membaca literatur atau menjadikan sebuah contoh yang besar di dalam dari surat Al-Qasas ini, yaitu forum ini adalah forum yang sangat kaya raya, kaya sekali, hingga mungkin orang terkaya sedunia. Sekarang saya ada orang terkaya yang punya Google misalnya, ya, duitnya sehari berapa itu dihasilkan setiap orang, dunia, bayangkan. Waduh, sudah nggak bisa terhitung lah, nggak usah hitung-hitung, nanti stres sendiri dihitung, nggak ada duit, ya, hitung-hitung. Nah ini, jadikan ini sebuah bahan ajaran di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan contoh yang begitu besar. Dalam ayat yang sebelumnya, ya, wa subhanalladzina tamanna makanahum bil ams wa yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru laula anna manallahu alaina lakhsafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Nah, ini ayat 81. Ini kita lihat ayat yang keberapa yang tentang Quran ini, Al-Qasas ayat 82-nya, atau kita lihat sebelumnya. Ayat Qasas ayat 80. Kita lihat di ayat 80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawaballahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berarti masihnya. Nah, kita lihat, iya, ayat 79-nya kita lihat wa kharaja 'ala qaumihi. Nah, ini kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu ayat Al-Qasas ayat 79. Fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Ini ayat ke-79. Ayat ke-79 kalian bisa buka, baca di dalam Al-Qur'an. Maka keluarlah kaum kepada kaumnya.
Qur'an kepada kaumnya fi zinatihi, dalam kemegahan yang dia miliki. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzul hazzin adzim. Ini ketika melihat kaum yang mewah, bisa dibayangkan kalau zaman kita pakai mobil apa Ferrari, Lamborghini, kalungnya segede rantai kapal, Lamborghini mewah, baju termahal mungkin, perhiasan-perhiasan, sepatunya, tasnya, kacamatanya, HP-nya mahal semuanya. Ini bisa dibayangkan orang yang betul-betul siswa, ya, alladzina yuriduna al-hayata dunya. Ini yang ingin dunia, ya laita lana, semoga kita seperti apa? Seperti itu. Mau diberikan apa? Misal mangkuti apa seperti tadi diberi kekayaan. Innahu ladzu hadzin azim, ya. Dia sesungguhnya benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Banyak, ya. Banyak dari kita tentunya begitu besarnya keinginan sehingga melihat orang kaya ini sebagai cita-cita, harapan, atau target dalam tujuan. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Ya, kata mereka, kecelakaan yang besarlah bagimu. Wailakum sawaballahi khairan liman amana wa amila sholihan. Yaitu pahala Allah celakalah yang besarlah bagimu karena aku berharap dunia ada yang mantap ingin jadi seperti itu. Kalau pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang yang bersih. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa orang yang berkata demikian, orang yang berpikir demikian, tentunya orang-orang yang belajar ilmu. Nah, jelas ya perbedaannya. Bagi mereka orang-orang yang tidak berilmu akan berharap dunia. Tapi bagi orang yang berilmu, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ini surat ayat yang ke-81. Fakosabna, kami benamkan dia dan rumahnya. Ini karena kesombongan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari perbuatannya ini Allah berikan sesuatu yang balasan baginya. Ya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala berikutnya juga menyatakan wa asbahal ladzina tamannaw makanahu. Ya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu bil amsi yaquluna, mereka berkata wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Aduhai benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Ya. Liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Dan Allah menyempitkannya
Ya, laula an manallahu alaina la khasafa bina. Ya, kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Ya, aduhai wa ka'annallahu wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari atau ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan dari penjelasan yang kisah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini sehingga mencapai pada pembahasan kita saat ini. Pembahasan kita yaitu kata Allah Al-Qasas ayat 83 tadi. Ya, apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang ini pada pembelajaran kita jelas ya, memiliki makna begitu dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Hal ini menjadi iktibar tentunya, pelajaran. Bagi siapa? Orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kalau tidak kita kejar ilmunya, dari mana kita memahami kehidupan ini? Kalau kita tidak pelajari ilmunya, bagaimana kita akan menetapkan atau menempatkan kondisi, menempatkan diri kita pada jalan yang baik, pada jalan yang benar, pada jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesulitan tentunya karena kita tidak pernah mempelajari ayat-ayat Allah, tidak juga berusaha mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus menjadi fokus ya, fokuskan diri dan tentunya tidaklah mudah, tidak juga menjadi hal yang ya, biasa atau hal yang sepele. Artinya tidak hanya sekedarnya saja berlalu begitu saja, tidak. Mempelajari Al-Quran ini sesuatu yang sangat besar sekali, sehingga merupakan bagian ya, tanggung jawab yang begitu besar. Nah, setelah kita memahami, setelah kita mempelajari, mendalami, mentadabburi ayat-ayat Allah, maka tentunya bisa mengamalkannya menjadi amalan, menjadi kekuatan kita dalam kehidupan. Jangan sampai pelajaran ini tidak memiliki makna apapun, tidak menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ilmui, ya, yang dia pelajari. Nah, ini harus kita upayakan sebagai ilmu tentunya dengan amalan. Ya. Baik, masuk ke dalam penjelasan kitab ini itu ada min kabairul qulub. Ini adalah dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati, ya. Masuk dosa besar oleh hati. Wa huwa iradatul ulum wal fasad di mana dia menginginkan al-ulu itu kesombongan, dia berbuat kesombongan. Apa kesombongan di sini? Mungkin dulu pembahasan makna sombong al-kibr ya. Al-ulu merasa tinggi. Al-kibr maknahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Apa makna al-kibr? Makna sombong batorul. Apa makna sombong? Batorul haqqi wa ghattun nasi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang menanyakan bagaimana kalau seandainya bajunya bagus ya atau pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Kata Nabi SAW, Inna Allah jalil wa yuhibbul jamal. Ya, hadis riwayat Imam Muslim di sini jelas Allah jelaskan, Rasul menjelaskan
dari makna yang sombong tadi. Sesungguhnya Allah jamil, indah, ya, maha indah. Wa yuhibbul jamal. Ingat-ingat hadis ini, ya. Wal kibru batarul haqqi wa dhumtun nasi. Ya, catat al kibru batarul haqq, menolak hak kebenaran. Bator menolak, ya. Dan dhumtun nas atau merendahkan manusia. Itu makna kibr jelas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas di sini adalah adanya kesombongan sebagaimana iblis itu tidak mau menerima kebenaran. Inilah penyakit yang pertama terjadi, ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, itu iblis, ketika tidak tunduk kepada Nabi Adam. Ya, qulna ya Adam, gimana? Memerintahkan kepada iblis untuk sujud, gimana ayatnya? Aywa minal alim. Istakbarta minal, di mana dia merasa tinggi uluwan. Maka di sini disebutkan tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluw. Ya, iblis merasa tinggi daripada Adam. Nah, dan ini ketika Adam digoda oleh iblis, sehingga dia tidak terima dengan kedudukan Adam, karena yang dimana surat Al-Baqarah itu untuk sujud, ya, dan itu ditolak oleh iblis karena dia merasa tinggi. Ini karena dia merasa tinggi itu maknanya, ya. Begitu juga dengan seseorang yang dia merasa tinggi karena apapun yang dia miliki, sehingga tidak tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Rasa tinggi, baik itu tinggi kedudukannya, pangkatnya, jabatannya, sehingga menghalangi dia untuk tunduk kepada Allah. Batarul haq, ya, dia tolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh iblis tentunya. Ini sifat yang dimiliki oleh iblis. Dia batarul haq, kamu merasa tinggi tadi sehingga dia berbuat, yaitu sadar fil ardi, ya, berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini qad ja'a qawluhu ta'ala hadza ba'da an dzakara qablahu qissatu Qarun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini setelah menceritakan tentang kisah Qarun tadi. Kisah Qarun yang kaya raya, maka semuanya tentunya menginginkan kekayaan. Dosa takjub dengan kekayaannya kok. Namun karena dia kafir terhadap Allah, Allah benamkan dia ke dalam bumi. Oke, fa Allah khasafa bihi wa bidarihi al-ard. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benamkan dia, dirinya dan rumahnya di ba'dama takabbaru wa tajabbaru 'alan nas. Setelah dia melakukan apa? Perbuatan sombongan, dan dia memaksa atau merasa sombong terhadap manusia. Wajah dan nikmat Allah, dan dia jahada, mengkafiri, mengingkari, ya, menentang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waqala innama utituhu ala ilmin indi. Itu aku datangkan, kata Qarun tadi, atas ilmuku, hasil dari kepintaranku, ya, hasil dari kehebatanku, dari ilmu yang aku miliki. Itu kata Qarun. Sehingga subhanallah, ini nyata, ya, nyata sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Tidak menjadikan apa yang Allah berikan kenikmatan, kepintaran kita, kepandaian kita, atau kelebihan-kelebihan kita dalam berpikir, dalam berkarya. Ini merupakan bagian
nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kembali segala sesuatunya atas dasar ridwan Allah. Kembali pada ya segala sesuatunya atas kehendak Allah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti Qarun tadi. Ini karena saya bisa jadi jadi pejabat misalnya. Karena saya hebat karena kehebatan saya atau keilmuan saya bisa melakukan ini ya dunia mungkin karena kepintaran lainnya sehingga dia menjadi ulama, kesombongan yang tinggi baginya. Cuma Allah Ta'ala tilka darul akhirah. Kembali pada konsep awal dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berketika ya, tolong menjadi perhatian semuanya. Tentunya pelajaran kita yang sangat penting itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala tilka darul akhirah yang harus menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita, skala prioritas tertinggi. Ya. Artinya mendudukan prioritas ini yang paling penting dalam kehidupan ini. Paling pentingnya apa? Yaitu ad-darul akhirah. Yakni al-jannah. Itu yang menjadi target atau tujuan kita ini melakukan atau berada di dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita upayakan, ya, karya-karya yang kita hasilkan atau pekerjaan-pekerjaan yang terus dikerjakan setiap saat sepanjang hidup kita, maka ada darul akhir. Itu kelak kita akan datangi itu. Kelak nanti kita akan menuju semuanya menuju darul akhirah. Itu apa? Alam akhir, alam akhirat. Nah, naj'al lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Karena dengan cara itulah ya kita ini menjadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan di muka bumi. Dengan cara kita mengingat atau menjadikan kehidupan ini memiliki jelas target pada akhirat yang kita akan tuju, yaitu surga yang kita harapkan, surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan, maka akan menjadikan kehidupan dunia ini tidak serta-merta kalau seandainya Allah berikan kenikmatan kepada kita membawa pada kesombongan. Kalau seandainya kita ditakdirkan misalnya jadi orang kaya, jadi orang yang punya kelebihan, ya, kecerdasan, orang yang pintar, orang yang disegani, orang yang apa sukses ya, baik itu apa kerjaannya atau ilmunya, gelarnya yang tinggi, mungkin sampai pendidikan yang mudah sampai di luar negeri dan lain sebagainya ya. Ini tidak melimpahkan, tidak menjadikan kita lupa daratan. Ya. Dengan sebab konsep yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan tilkan darul akhirah. Allah berikan sebuah petunjuk ya. Tilka itu ada yaitu dari akhir, rumah akhir yang harus menjadi skala prioritas. Karena hal itulah yang akan tertanam terus bagi orang yang bertakwa. Agar supaya apa? Tidak tumbuh, tidak muncul. Karena pasti semua orang ingin kaya. Pasti semuanya pengen apa? Pengen hidupnya mewah. Pengen punya ini, ya, pengen punya itu, punya mobil, punya rumah gedongan, punya pekerjaan gaji besar, punya apa? Sarana-sarana yang cukup ya, yang cukup memadai. Semuanya punya, semuanya pengen. Tidak ada tentunya yang diinginkan hidup susah, Pak ya. Tidak seperti itu kehidupan. Hanya saja
Hal ini dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatunya apa yang diberikan oleh Allah agar diperhatikan. Hal ini semuanya adalah tadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilandasi semua apa yang kita miliki dari semua yang kenikmatan Allah berikan kepada kita semua adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala. Adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan mungkin rupa yang bagus, ya, muka yang ganteng atau cantik, badan bagus, besar, ya, tinggi, besar, kayak pohon mangga gitu ya. Barangkali pengen kayak pohon mangga tinggi besar tuh ya. Atau ya barangkali perempuan yang apa body gitar gitu ya, gitar ya. Oh, bilang apa yang diinginkan, artinya banyak yang keinginan-keinginan duniawi, ya, duniawi. Namun hal ini tidak menjadikan seseorang tadi sebagai sebuah tujuan, ya, tujuan dalam hidupnya, sehingga banyak orang-orang yang lihat ya dengan fitnah-fitnah kita di zaman kita sekarang ini, subhanallah, yang tidak merasa puas di hidup, tapi dia punya duit, dia melakukan apa? Operasi dan operasi plastik gitu ya banyak. Nah, ini kalau kalian jangan plastik, besi ya, biar kuat, biar lebih kuat lagi. Plastik kan udah meleleh, kan kali di kayak robot jadinya. Nah itu operasi banyak ya. Ini terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Tadi karena keinginan dunia yang begitu besar. Karena apa? Harapan atau hawa nafsu ya, jelas mengikuti hawa diri ini, hawa nafsu diri pribadi ini begitu mungkin dikatakan apa? Pesek misalnya ya, apa? Artinya atau malu dikatakan apalagi kurang tinggi lah gitu ya. Atau malu misalnya dikatakan botak gitu ya dan lain sebagainya. Banyak orang yang melakukan berbagai cara dan itu padahal perbuatan yang tidak benar. Nah, ya, dan yang walau fasada la yurid dalam fasad bil kibri wal ma'asi. Pada maknanya disebutkan oleh beliau Syekh Shalih Fauzan yaitu dan orang-orang yang bertakwa ini ya orang jelas diberikan ilmu, orang yang dia hidupnya berharap kepada akhirat. Nah, perjalanan kita ini menuju akhirat ya, la yuridu dalam fasad, tentunya dia tidak menginginkan tadi takabur, tidak sombong apa yang Allah berikan. La yuridu dalam fasad juga tidak berbuat kerusakan. Ya, fil ardi di muka bumi. Apa maknanya buat kerusakan wal fasad fil ardi? Yaitu bil kibri wal ma'asi. Dengan sombong dan maksiat wal dzunub dan dosa-dosa. Pahami atau tulis dengan baik, catat dengan baik. Berbuat kerusakan di muka bumi yaitu adalah berbuat sombong, ya, kemudian berbuat maksiat dan perbuatan dosa tidak alannas dan memberikan gangguan atau permusuhan kepada manusia, ya, menzalimi orang lain, permusuhan dengan orang lain. Wa hadhihi al-asya hiya min madahiril fasad fil ardh. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh tampilan, ya, merupakan bagian contoh dalam kehidupan tentunya dari kerusakan di muka bumi ini, ya, bahwa jalla wa ala yaqul sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Taala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dalam surat Al-A'raf. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah ya memperbaikinya,
Surat Al-A'raf ini merupakan larangan, ya, larangan wala tufsidu fil ardi. Jangan berbuat keburukan atau kerusakan di muka bumi ini. Allah Ta'ala qad aslahaha. Kenapa? Allah telah memperbaikinya bumi ini dengan apa? Biirsalir rusul. Dengan mengutus para rasul-rasul ini. Ya, termasuk rasul kita, ya, Nabi kita, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada umat yang sekarang ini berada. Umat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan jalan atau berikan petunjuknya melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inzalil, ya, wa inzalil kutub. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab-kitab. Fala tufsidu fiha ba'da an islahaha. Dari maknanya tadi, janganlah kita berbuat kerusakan. Atau kalian jangan sampai berbuat kerusakan. Allah telah memperbaikinya. Wahayya'aha lidzalik. Itulah, ya, kita ini membentuk harusnya seperti itu. Ya, membentuk bagaimana wujud dan perwujudan kita di muka bumi ini adalah tiada lain mengikuti kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وقد قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang melampaui batas, yaitu alladzina yaf'aluna al-fasad, yang mereka berbuat kerusakan fil ardi, ya, yaitu dengan berbuat kerusakan di muka bumi, wala yastir minhu asbah al-battah, tidak memiliki kebaikan sama sekali. Yaitu wala tuti'u amral musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151 dan 152, wala tuti'u, dan janganlah kalian mentaati itu perintahnya orang-orang yang melampaui batas. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan, berbuat amalan saleh. Asy-Syu'ara ini jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu pendalilan yang kuat, yang penuh dengan syarat dan makna. Hal ini menjadi sumber dasar-dasar hukum. Setiap perbuatan apapun hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Setiap amalan apa saja, hendaknya kita prioritaskan bagaimana kaitannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya, kalau kita mau berbuat sesuatu, ya, hal-hal apa saja ya dalam kehidupan kita ini, maka hendaknya kembali kepada hukum yang mengikat, hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas adanya, agar supaya apa? Tidak berbuat kerusakan, ya, berbuat pengerusakan di muka bumi ini. Nah, surat Asy-Syu'ara ini kita pahami atau dijelaskan, fal ifsadu fil ardi yakunu birtikabil ma'asi. Ya, hal yang perlu kalian pahami apa saja itu kerusakan di muka bumi adalah yakunu terjadi birtikabil ma'asi, dengan berbuat maksiat. Ini yang poin besar, poin utama. Seseorang berbuat maksiat, jadi perbuatan yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan kerusakan di muka bumi. Ya, harus menjadi pola dasar pemikiran bagi seorang muslim. Ya, perhatikan, kita ini orang-orang yang tunduk atau muslim yang taat kepada Allah, sehingga tertanam di dalam pikiran, di dalam jiwa kita bahwasannya maksiat itu adalah kerusakan di muka bumi. Ya, kata-kata yang harus dicatat. Kalau kita berbuat maksiat berarti merusak bumi ini. Nah,
wadzunub, ya. Dan yang kedua tentunya maksiat tadi juga perbuatan dosa. Wal kufru wasyirik. Kerusakan yang berikutnya dengan apa? Berbuat kekafiran, ya. Perbuatan kekafiran yang jelas lagi perbuatan syirik, ya. Wal i'tidaa 'alan nas, dan berbuat apa? Melampaui batas kepada manusia. Itu menzalimi, ya, memusuhi atas manusia orang lain tentunya. Wa kullu hadhihi sifat wal a'mal la yardallahu anha wa la yaqbaluha li ibadihi. Tentunya semua sifat ini dan amalan-amalan ini tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, wala yaqbaluha li ibadihi, dan Allah tidak terima pada hambanya. Walihada qala wallahu la yuhibbul mufsidin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah menjelaskan, memberikan sebuah statement yang begitu keras. Ya, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Secara global, tentunya Allah tidak suka kepada pelaku maksiat. Allah tidak suka kepada pelaku dosa. Nah, Allah tidak suka terhadap orang kafir berbuat kekafiran. Allah tidak suka terhadap kesyirikan. Nah, dan ini terang dalam surat Al-Maidah tadi bahwasanya begitu jelas. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan, tidak akan hadir, atau tidak mungkin ada bagi orang-orang yang berbuat dosa. Nah, mudah-mudahan Al-Maidah, kita dalam pembahasan ini, ya, bisa dengan jelas ini pada sesuatu yang sangat besar dalam yang bisa kita ambil faedahnya, sesuatu yang sangat penting bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayat yang agung ini, ya, ayat yang mulia ini. Dan tentunya nanti bisa dilanjutkan setelah Agungul Isya. Tafadhol. Sehingga bisa baik.